Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Sarajinawardana. Saya Fauzia Nusyani. Dan teman kami yang jadi kameramen Wailian Dini Arafat. Kami dari kelompok 6 kelas 11-3 ingin mewawancara Bapak tentang pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Mulailah Bapak. Silakan. Apa arti gaya hidup berkelanjutan bagi Anda? Hidup berkelanjutan ini berlanjutkan hidupnya. Nah, kalau berlanjut kan apa itu berhenti karena sesuatu hal, gitu ya, karena sesuatu hal. Jadi karena itu kita harus hidup secara berkelanjutan, terhindar dari suatu pengaruh yang negatif yang akan menghentikan kehidupan kita. Jadi itu untuk anak cucu kita ke depan. Gitu. Saya kira itu. Selanjutnya, apa faktor-faktor yang mendorong Anda untuk melakukan gaya hidup berkelanjutan? Supaya kita berkelanjutan dalam hidup kita dan secara aspek, kita harus banyak hal yang harus kita lakukan, gitu ya. Terutama yang memuari kehidupan kita, gitu ya, yang sangat memuari kehidupan kita akan berpengaruh dengan lingkungan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan yang baik. Kalau lingkungan kita banyak negatifnya, tentu saja akan berpengaruh pada kehidupan kita. Misal lingkungan dari iklim. Kalau iklim kita ini berubah, mengalami perubahan karena sesuatu hal, maka iklim tadi akan berpengaruh kepada banyak hal. Nah, misalnya dalam segi ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan akan terganggu. Kalau ini terganggu, maka kita nggak bisa berkelanjutan hidup kita, ya. Karena kita nggak bisa, pangan ini adalah kebutuhan pokok daripada manusia. Terus lagi misalnya kesehatan kita, supaya kita hidup kita berkelanjutan, kita harus jaga kesehatan kita. Nah, kesehatan kita berarti akan terpengaruh dengan lingkungan kita, udara, kemudian keadaan tanah di sekitar kita. Kalau tanah di sekitar kita ini banyak kotor, ya kan, lingkungan kita kotor karena banyak sampah yang menumpuk, nggak ditangani dengan baik. Nah, ini tentu akan berpengaruh pada kesehatan kita dan muncullah banyak penyakit yang mungkin akan membawa kematian pada kita. Jadi kita akan terhenti kehidupan kita. Nah, itu beberapa hal yang kita pertimbangkan. Selanjutnya, apa tantangan yang Anda hadapi dalam menerapkan gaya hidup berkelanjutan? Tantangan kita karena ini kita sistem ya, sistem kita hidup nggak bersendiri, kita hidup bermasyarakat gitu. Nah, untuk melangsungkan kehidupan kita yang bermasalah tadi, kita harus menanganinya bersama-sama. Lingkungan kita harus kita bersama, nggak kita sendirian. Sekota Banjarmasin ini misalkan kotor, kemudian kita hanya beberapa orang, segelintir orang atau instansi yang menangani itu nggak kita bantu, ya akan susah. Itu entah kebersihan tadi misalnya kan. Jadi kita harus bersama-sama untuk itu. Nah, kemudian misalkan udara misalkan akan banyak asap ini akan berpengaruh pada kehidupan kita, pernapasan kita akan terpengaruh. Ya, kita juga akan sama untuk menjaga udara ini, kita harus bersama-sama. Yang menangani itu nggak kita bantu, ya akan susah. Itu entah kebersihan tadi misalnya kan. Jadi kita harus bersama-sama untuk itu. Nah, kemudian misalkan udara misalkan akan banyak asap ini akan berpengaruh pada kehidupan kita, pernapasan kita akan terpengaruh. Ya, kita juga akan sama untuk menjaga udara ini, kita harus bersama-sama.
apa itu misalkan ya penggunaan emisi dari gas karbon kendaraan. Nah ini yang misalkan aja di sekolahan ini banyak ribuan ini memakai kendaraan. Kalau semuanya nggak menjaga akan berkontribusi terhadap pelepasan gas CO2 ke gas CO, monoksida ke udara. Nah itu akan berpengaruh pada kita. Karena itu kadang beberapa suatu saat akan ada uji emisi kepada kita dari instansi terkait. Nah ini layak untuk dipakai enggak, kontribusi di bawah standar atau melebihi standar dari emisi gas CO-nya dari kendaraan itu. Kemudian dari hutan, ya kita sama-sama supaya menjaga hutan itu enggak terbakar, menghindari terbakar hutan, peristiwa kebakaran hutan, sehingga asap tadi bisa terkurang, kita akan terhindar, nyaman untuk bernapas, berkegiatan, dan itu harus kita bersama-sama, nggak bisa kita menangani sendiri gitu ya. Jadi banyak hal yang terkait untuk menangani itu tantangan yang kita hadapi, kesadaran daripada kita semua untuk menjaga lingkungan kita tetap aman buat kita dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut? Nah, untuk mengatasi ini ya, menurut saya sebatas kewenangan kita. Kita dari hal yang kecil aja, marilah kita sama-sama mengajak lingkungan kecil kita, misalkan dari lingkungan sekolahan kita, ya kan? Nah, samalah kita untuk menjaga kebersihan. Jangan hanya diharapkan dari segelintir orang saja, karena sama-sama pada peserta didik dianjurkan untuk membuat kelompok kerja. Itu artinya penting itu, ya kan? Artinya penting untuk mengatasi tantangan itu. Ya, lekuk kerja di kelas tadi bisa kita optimalkan supaya ikut juga menjaga kebersihan. Perluaslah arealnya, jangan hanya di dalam kelas, ke depan, ke teras, dan misalnya ke taman di depan kelasnya itu. Cobalah kita koordinir bersama untuk itu, dan ini adalah wilayah kita, lingkungan kita, tempat kita belajar, supaya belajar kita nyaman, sehingga perlu kerjasama yang baik untuk ini. Itu dari lingkup yang kecil, ya kan? Kendaraan tadi, ya kita harus mengingatkan kepada peserta didik untuk gunakan kendaraan dengan knalpot yang benar, ya kan, dengan proses pembakaran ini. Jika kita melihat nanti ada kendaraan yang mengeluarkan gas yang banyak CO-nya, dari itu ya kita tegur, kita ingatkan supaya diganti. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengurangi dampak lingkungan? Ini langkah konkret, misalkan kita lakukan penghijauan, beberapa titik kita tanam pohon. Itu untuk menangani itu tantangan yang kita hadapi, kesadaran daripada kita semua untuk menjaga lingkungan kita tetap aman buat kita dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut? Nah, untuk mengatasi ini ya, menurut saya sebatas kewenangan kita. Kita dari hal yang kecil aja, marilah kita sama-sama mengajak lingkungan kecil kita, misalkan dari lingkungan sekolahan kita, ya kan? Nah, samalah kita untuk menjaga kebersihan. Jangan hanya diharapkan dari segelintir orang saja, karena sama-sama pada peserta didik dianjurkan untuk membuat kelompok kerja. Itu artinya penting itu, ya kan? Artinya penting untuk mengatasi tantangan itu.
Ya, waktu kerja di kelas tadi bisa kita optimalkan supaya ikut juga menjaga kebersihan. Perluaslah arealnya, jangan hanya di dalam kelas, jangan hanya di dalam kelas, ke depan, ke teras, dan ke misalnya ke taman di depan kelasnya itu. Cobalah kita koordinir bersama untuk itu, dan ini adalah wilayah kita, lingkungan kita, tempat kita belajar, supaya belajar kita nyaman, sehingga perlu kerjasama yang baik untuk ini. Itu dari lingkup yang kecil, ya kan. Kendaraan tadi, ya kita harus mengingatkan kepada peserta didik untuk gunakan kendaraan dengan knalpot yang benar, ya kan, dengan proses pembakaran itu. Jika kita melihat nanti ada kendaraan yang mengeluarkan gas yang banyak, CO-nya dari itu, ya kita tegur, kita ingatkan supaya diganti. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada langkah-langkah konkret yang Anda ambil untuk mengurangi dampak lingkungan? Ini langkah konkret, misalkan ya, kita lakukan penghijauan, kan, kita lakukan penghijauan beberapa titik, kita tanam pohon itu untuk lingkungan kita kontrol beberapa tempat, nah, secara rutin untuk kebersihan ini. Kita terkadang juga ke kelas keliling, kalau kelasnya ada kotor, siapa yang piket kita tegur, kita ingatkan, karena ini pendidikan ya harus sama-sama diingatkan. Itu ya, ini proses pendidikan, menumbuhkan kesadaran itu nggak gampang, harus secara terus menerus. Jadi kalau misalkan ada bapak ibu guru mengingatkan, menganjurkan untuk melakukan suatu aksi kebersihan itu, tolong untuk dilakukan supaya itu menjadi kebiasaan kita. Karena itu bukan kegiatan yang memalukan, ini bukan kegiatan yang memalukan. Karena itu adalah melakukan kebersihan. Siapa yang hatinya bersih pasti akan mau melakukan, ya kan? Tapi kalau hatinya kotor, ini dari dalam masalahnya, motivasinya dari dalam, dorongan dari dalam. Kalau hatinya itu kurang bersih untuk melakukan itu karena belum terbiasa, dia akan berniat melakukan itu. Seakan-akan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menjijikkan, padahal tidak. Itu kebiasaan kita. Kalau bapak itu sudah biasa, itu kan mengambil sesuatu, kan, itu bukan hal yang menjijikkan, tapi hal yang baik, karena itu mencerminkan hati seseorang. Pengamalan dari ajaran kita di agama, dan kebersihan itu bagian dari iman. Jadi nggak masalah. Itu kalau enggak untuk disebutkan nanti, ya kan, di kelasnya supaya bisa tetap bersih. Oke? Terima kasih Bapak atas waktunya dan